Hai semuanya, selamat datang kembali di segmen Analisa dan di video kali ini kita akan bahas adalah mengenai harta kekayaan dari seorang Ferdy Sambo. Kenapa ini menjadi bagian yang penting dan juga mencurigakan? Karena ada beberapa hal, langkah dan juga strategi yang diambil oleh Ferdy Sambo beberapa waktu terakhir ini sepertinya diusahakan untuk melindungi dan juga mengamankan harta-harta yang dimiliki oleh Ferdy Sambo. Karena kalau kita lihat secara detail ya teman-teman, sudah ada aku pembahasan lebih detail mengenai berapa total penghasilan seorang Ferdy Sambo, yang diketahui kan ternyata dia ini fokusnya adalah sebagai seorang anggota Polri saja, dan jabatan terakhir dia adalah sebagai Kadif Propam dan juga Kepala Satgasus. Tidak ada bisnis yang lain, sampai sekarang belum diketahui. Kurang lebih dengan tunjangan dan juga gaji itu paling sekitar 35 juta rupiah. Let's say anggap saja 40 juta rupiah. Tetapi dengan penghasilan dia per bulan yang 40 juta rupiah, bagaimana mungkin dengan harta yang sudah terlihat sangat jelas, ini kita bukan berarti nyinyir ya, ngomongin uang orang, tetapi adalah konteksnya Ferdy Sambo adalah seorang abdi negara gitu, dengan gaji yang sudah bisa terlihat dari berbagai macam media massa. Ada mobil Lexus LM350, mobil Lexus LX570. Bahkan ada pendapat terbaru lagi, analisa yang aku lihat dari tayangan Kompas TV, bahwa untuk mobil Lexus LM350 itu harganya di atas 2 miliar rupiah. Dan untuk mendapatkan mobil ini yang sangat limited edition di Indonesia, biasanya dibutuhkan waktu inden adalah sekitar 4 tahun. Jadi tidak hanya orang yang mengorder mobil ini punya uang yang banyak, tapi juga punya power atau juga koneksi yang bagus sekali networkingnya. Karena ya Ferdy Sambo bisa mendapatkannya walaupun masih baru, tetapi dia sudah ada di Indonesia. Artinya kan ya you know lah ya, mungkin ada dugaan nepotisme berada di sana. 2,5 miliar, 5 miliar, anggap aja semuanya adalah let's say 7 miliar hanya untuk kendaraannya yang diketahui, belum yang ada di Magelang. Itu adalah untuk secara kasat nyata saja. Kemudian kalau untuk tas dan juga baju yang dipakai oleh Putri Chandrawati, misalnya kayak tas-tas mewah, rata-rata harganya itu adalah puluhan juta rupiah, itu cuma satu. Apakah Putri Chandrawati cuma punya tas satu? Sepertinya tidak. Dia pun aku lihat di rumahnya Saguling ada tas, lemari khusus tas gitu, yang itu mengindikasikan artinya ada minimal adalah belasan tas mewah. Anggap aja satu tas harganya mungkin 50 juta, dikali dengan 10, aku yakin juga pasti ada yang ratusan juta rupiah tasnya. Itu udah berapa miliar saja. Ditambah dengan mobil, bagaimana dengan rumah Anjas? Oke, kita anggap aja rumah yang di Magelang itu berapa miliar harganya. Kemudian juga rumah yang di Jakarta yang ada dua, pertama di Bangka, memang itu adalah rumah orang tuanya Putri Chandrawati, kita ketahui dari persidangan. Sementara rumah yang berada di Saguling itu adalah rumah Ferdy Sambo, itu juga ada berapa miliar. Kalau yang di rumah Duren 3 itu adalah rumah dinas, jadi bukan miliknya Ferdy Sambo. Yang menjadi pertanyaan adalah begini, kalau kita ketahui, aku sempat melihat wawancara Metro TV, ada Panglima Andika ya, dengan Pak Andi F. Noya, yang bertanya gitu, bagaimana mungkin Anda seorang Panglima gitu memiliki harta total dari laporannya adalah sekitar 179 miliar rupiah. Ini uangnya dari mana? Kemudian beliau mengatakan bahwa ini semua uang adalah hasil dari hibah dari mertuanya dalam bentuk bangunan ataupun juga tanah. Jadi karena Panglima Andika ini kan banyak menghabiskan waktu sekolah juga, dan beruntung sekali punya mertua yang sangat baik, tetapi intinya adalah ada transparansi, itu uang berasal dari mertuanya, hibah jatuhnya seperti itu. Tetapi kalau dengan Ferdy Sambo sampai sekarang kita belum ada kejelasannya nih, uangnya dari mana, apakah dari orang tuanya, ataukah dari mertuanya, atau dari mana. Ini juga yang aku menjadi penasaran. Kenapa dalam persidangan aku mengikuti dari awal hampir 3 bulan ini, persidangan Ferdy Sambo dan lain-lainnya, itu tidak ada menggali lebih dalam mengenai asal mula harta tersebut. Aku yakin jawaban dari mungkin JPU ataupun pengacara ataupun juga hakim, karena
itu tidak ada dalam surat dakwaan Anjas. Well, itu benar, mereka tidak salah, tetapi bisa saja harta-harta tersebut yang tidak wajar ini justru akan menjawab berbagai macam pertanyaan atau isu yang di kasus Ferdy Sambo ini masih belum terungkap. Ya, kita ketahui juga kuasa hukum dari Joshua mengatakan bahwa Joshua itu tidak hanya memiliki rekening di Bank BNI, ada dua. Ini tentang isu yang hampir 100 triliun rupiah tersebut ya, yang dikatakan PPATK itu adalah pagu saja atau dana batas maksimal transaksi. Ada juga di Bank BCA, BRI, dan juga Mandiri. Ini banyak sekali ya uangnya Brigadir Joshua, walaupun sudah ditegaskan oleh Ferdy Sambo di persidangan bahwa uang yang berada di para ajudannya tersebut, Ricky Rizal dan juga Joshua, itu semua adalah uangnya Ferdy Sambo yang digunakan hanya untuk sebagai transportasi mobilitas sehari-hari, kehidupan bulanan untuk keluarga dia di Jakarta dan juga di Magelang. Kita hitung-hitungan aja secara logika. Let's say penghasilan 40 juta rupiah dengan monthly expense itu sekitar 200 jutaan rupiah lebih, itu uangnya dari mana? Kan menjadi pertanyaan sangat besar. Tetapi ini sepertinya adalah topik yang dihindari sekali ya, karena takutnya mungkin dugaanku adalah kayak efek domino teman-teman. Kalau untuk bagian uang ini nanti terbongkar, akan ada banyak lagi nih oknum-oknum yang juga akan tersangkut ke masalah ini. Kenapa ini menjadi bagian yang menjadi mulai perhatian media massa beberapa hari ini, walaupun dari awal juga sudah banyak yang mencurigai, tetapi sekarang lebih kental lagi. Karena ini kita melihat dari langkah yang dilakukan oleh timnya FS ya pada saat tanggal 29 Desember lalu, itu kan mengajukan gugatan ke PT UN menuntut Presiden Jokowi dan juga Kapolri untuk mencabut PTDH yang diberikan ke Ferdy Sambo, walaupun sekarang sudah dicabut kembali oleh tim kuasa hukumnya. Ini Arman Hanis mengatakan bahwa begini, setelah mempertimbangkan kembali serta mendengarkan masukan dari berbagai pihak, maka klien kami secara resmi memutuskan untuk mencabut gugatan di PT UN. Ferdy Sambo dan keluarga dengan rendah hati menerima dan memahami reaksi publik perihal upaya hukum di PT UN. Menurut aku sih ini adalah strategi yang dipakai oleh mereka sih. Mereka sepertinya ingin memberikan pesan ke masyarakat bahwa Ferdy Sambo itu tidak sekaya itu, dia juga masih butuh uang, walaupun fakta-fakta juga menunjukkan tidak seperti itu. Yang aku lihat sih bahwa teman-teman ya, uang yang sebegitu banyaknya, kalau kan kita nggak ada nih, diketahui bahwa tidak ada laporan untuk Ferdy Sambo secara resmi seperti pejabat atau anggota abdi negara lainnya kan ada jelas tuh laporan keuangannya ada berapa. Tetapi untuk Ferdy Sambo tidak dilaporkan secara detail. Kalau aku perkirakan ya, dengan harta yang dipakai itu kayak mobil, pakaiannya FS, biaya kehidupan sehari-hari. Kalau untuk mayoritas orang Indonesia, aku melihat dari diriku aja ya, mungkin profilnya agak sedikit mirip dalam hal adalah persentase ya, bukan dalam hal jumlah nominalnya. Biasanya orang-orang yang sudah well educated seperti Ferdy Sambo, keluarganya, mereka sudah mengerti lah, mereka akan menghabiskan uang untuk terkesannya mewah, paling kan tidak sampai 30% dari total penghasilan mereka. Artinya gimana Anjas? Kalau setiap bulan Putri Chandrawati mengeluarkan uang 200 juta rupiah, kemudian juga dengan belanja ini dan itu mungkin 500 juta rupiah, 30% dari 500 juta itu cuma 30% dari total pendapatannya Ferdy Sambo setiap bulannya. Padahal yang kita ketahui sampai sekarang Ferdy Sambo tuh tugas utama dia hanya bekerja sebagai abdi negara di anggota Polri dengan 2 jabatan sebelumnya itu. Dan total penghasilannya paling sekitar 40 juta rupiah. Lantas ini kan sudah tidak masuk akal kemana. Dugaan-dugaan yang muncul adalah ini adalah dari Satgasus. Ini masih menjadi teka-teki luar biasa. Kenapa Kapolri langsung begitu saja membubarkan Satgasus tanpa dilakukannya audit? Auditnya buat apa sih? Kenapa kita harus tahu juga? Karena ada banyak kasus yang ditangani oleh Satgasus yang ini, apalagi kalau aku lihat ya dari data terbaru kan PPATK mengatakan bahwa pencucian uang itu paling banyak kasusnya berasal dari narkoba dan juga perjudian. Nah, narkoba dan perjudian itu teman-teman adalah beberapa
di antara kasus-kasus yang dianggap spesial yang ditangani oleh Satgasus. Narkoba itu adalah lahan basah sekali ya, misalnya kayak menyita mungkin puluhan kilogram sabu atau ganja dan sebagainya. Ada dugaan begitu, yang dimusnahkan barang buktinya cuman 10% saja atau bahkan palsu, sisanya diperjualbelikan. Itu juga bukan sekedar isapan jempol belaka, ada oknum juga yang sudah terkait dengan peristiwa ini, walaupun masih dalam tahapan penyidikan. Tetapi ini tidak bisa menutup mata, memang ada peluang ke arah sana. Bagaimana juga dengan perjudian? Perjudian di Indonesia itu luar biasa ya ternyata angkanya, karena misalnya kayak kasus binomo lalu, ternyata kan binomo juga termasuk salah satu bentuk perjudian. Dan perjudian itu levelnya itu luar biasa, dari orang miskin sampai orang kaya raya pun mereka punya segmennya masing-masing dalam dunia perjudian. Dan ada banyak dugaan bahwa orang-orang yang mengamankan perjudian tersebut, baik itu secara online atau secara langsung, itu adalah dugaannya oknum-oknum juga. Dan dari skema atau diagram yang tersebar di masyarakat, yang tersebar itu adalah puncak tertingginya adalah Verdi Sambo sebagai orang yang mengontrol semuanya, walaupun tentunya itu harus menjadi penyidikan, walaupun sampai sekarang juga kita belum melihat kelanjutannya ya, bagaimana dengan isu mengenai diagram Sambo tersebut, kita belum clear sampai sekarang. Itu uangnya banyak banget. Nah, secara keseluruhan kalau aku nilai, menurut kamu berapa Anjas total kekayaannya Verdi Sambo kalau diuangkan dari aset yang bergerak dan juga tidak bergerak, uang cash? Menurut aku ya teman-teman ya, dengan logika perhitungan paling tidak biaya kehidupan sehari-hari itu hanyalah sekitar 30% dari total pendapatannya. Dia sudah menjadi anggota Polri sudah lebih dari 20 tahun, jadi kita hitung-hitungan matematikanya, let's say per bulan itu Verdi Sambo penghasilannya, kalau dia per bulan menghabiskan let's say 400 juta rupiah, artinya 400, 800, berapa miliar? Paling tidak per bulan tuh bisa 3-4 miliar hanya penghasilannya saja. Anggap aja bisa men-saving, itu adalah let's say anggap saja bisa savingnya 3 miliar per bulan. 3 miliar per bulan dikali dengan 10 tahun terakhir saja begitu. Padahal kan sudah lebih dari hampir 20 tahun ya kalau nggak salah menjadi anggota Polri. Anggap aja yang lahan basah-basahnya itu adalah 10 atau 5 tahun terakhir, 10 tahun terakhir. Anggap aja 2 miliar dikali per tahun itu ada 12 miliar, dikali dengan 10 itu sudah berapa puluh miliar, belum dengan tambahan-tambahan sebelumnya. Jadi menurut aku perkiraanku ya, uangnya Verdi Sambo total aset semuanya itu paling tidak ada lebih di atas Panglima Andika. Kalau Panglima Andika itu 179 miliar yang uangnya itu atau aset itu berasal dari mertuanya. Kalau Verdi Sambo aku yakin di atas ini, menurut aku sih mendekati angka 1 triliun sih teman-teman. Ini uang yang banyak banget. Bahkan sekarang pun dengan orang tua dari keluarga, maksudnya Verdi Sambo dan juga Putri Chandrawati sebagai orang tua, ada anak-anaknya juga, masih juga kan fasilitas untuk anak-anaknya tidak berkurang, masih ada banyak yang bekerja sebagai asisten rumah tangga untuk mengurusi anak-anaknya, sekolahnya juga sekolah yang mahal, biaya hidup dan sebagainya. Paling tidak nyaris lah 1 triliun rupiah, paling tidak Verdi Sambo tuh punya uang sebegitu banyaknya. Nah, ini mudah-mudahan dalam persidangan nanti hakim dan juga jaksa mulailah menggali, mencari tahu masalah uang ini asalnya dari mana. Memang tidak berhubungan secara langsung karena tidak ada dalam surat dakwaan, tetapi kan ini suatu hal yang sangat mencurigakan dan menurut aku akan menjadi petunjuk yang sangat kuat tentang motif sebenarnya apa dari kasus ini, atau beberapa pertanyaan atau isu yang masih belum terjelaskan yang berusaha dikaburkan oleh Verdi Sambo. Kenapa ini aku kembali membahasnya? Karena memang langkah terakhir yang diambil oleh Verdi Sambo dengan mengajukan tuntutan ke PT UN Jakarta itu mencurigakan sekali. Ada pesan yang berusaha disampaikan di sana, tetapi sama sekali tidak yakin kalau Verdi Sambo kekurangan uang atau bahkan kesulitan ekonomi. Justru yang dilakukan sekarang ini adalah salah satu langkah strategi untuk menyelamatkan harta dan juga uang dari Verdi Sambo. Bahkan sampai sekarang
belum ada tuh dari anggota Polri atau penyidik atau bahkan jaksa atau hakim yang mengutik-utik ke arah sana. Mudah-mudahan kita lihat nanti di persidangan berikutnya. Ini adalah akhir tahun aku buat video kali ini teman-teman, dan sekaligus aku mengucapkan selamat tahun baru 2023. Mudah-mudahan hukum di Indonesia kualitasnya akan jauh lebih baik lagi dan tidak perlulah viral sebuah kasus untuk mendapatkan keadilan. Kalau di tahun 2022 ini kita nggak bisa pungkiri, no viral, no justice. Kalau kasus itu nggak viral, tidak akan mendapatkan perhatian dari kepolisian ataupun juga penegak hukum lainnya. Mudah-mudahan di tahun 2023 kualitas hukum di Indonesia jauh lebih baik. Terima kasih sudah menonton.